Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan bermuajahah kembali walaupun dalam keadaan banyak wabah taun corona ya, yang mana ini menjadikan pendidikan di segala aspek itu jadinya daring online ya, tapi kita masih dalam tatap muka, tidak apa-apa, dalam jumlah terbatas. Nah, oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan Mas Bagas. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mas Bagas yang telah memimpin doa. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak absen dulu. Baik, Malia Firdiani hadir. Mas M. Fadil Bagas Hadir. hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar fikih, yaitu dengan tema meraih gelar mahmudah dengan sunnah amaliyah ya. Mahmudah itu apa sih? Ada yang tahu? Belum. Mahmudah itu terpuji. Nah, jadi kita melakukan sesuatu yang terpuji melalui sunnah amaliyah, seperti itu ya. Nah, motivasi atau tujuan dari pembelajaran daripada fikih ini, yang pertama supaya kita mengetahui daripada mana sih sunnah-sunnah yang terpuji yang baik dilaksanakan. Contoh sholat dari sholat sunnah itu nanti kita akan bahas di sini. Nah, motivasi dari pembelajaran ini agar para siswa dan anak-anak semua itu bisa menjalankan sunnah-sunnah amaliyah ya, sesuai dengan tema yang kita ambil pada pagi hari ini. Nah, oke. Meraih gelar mahmudah ya. Mahmudah itu terpuji. Bagaimana sih meraih gelar mahmudah itu? Yang pertama, kita juga harus bisa membedakan sholat sunnah ya, sholat sunnah yang baik itu. Nah, kira-kira dari anak-anak sudah melakukan sholat sunnah apa aja? Sholat sunnah contoh. Sunnah Duha, terus sama tahajud ya, itu termasuk dari qiyamul lail. Nah, ada lagi yang dinamakan sholat rawatib ya, sholat sebelum dan sesudah sholat wajib ya. Nah, itu namanya sholat rawatib. Nah, bagaimana kita melaksanakan itu semua? Bagaimana kita bisa menjalankan itu semua kalau kita belum tahu apa-apa? Nah, dari sini harapannya setelah tahu, anak-anak bisa melaksanakannya dengan baik ya. Oke. Nah, oke. Nah, oke, lanjut ya. Kalau semuanya sholat rawatib itu terdiri dari apa aja? Sholat 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar. Tidak ada ya yang pada asar ya, tidak ada. Terus sholat 2 rakaat sudah sholat maghrib ya, 2 rakaat sudah sholat isya. Nah, bagaimana sih keutamaannya? Keutamaan itu yang mana? Di sini kalau sholat subuh telat atau tepat? Telat atau tepat? kadang telat kadang juga tepat. Kadang telat kadang tepat ya. Ya enggak apa-apa, masih belajar, dalam proses belajar, jadi masih dimaklumi. Nah, keutamaannya qobliyah dan ba'diyah dalam sholat sunnah itu yang mana dijelaskan siapa yang sholat sehari semalam 12 rakaat maka dibangunkanlah baginya sebuah rumah di surga. Nah, apa ndak enak hanya sholat 12 rakaat melaksanakan sunnah, padahal itu sunnah ya, bukan wajib. Kalau tipe sunnah itu apa sih? Jika dilakukan mendapat pahala, jika tidak dilakukan tidak apa-apa. tidak apa-apa. Beda dengan wajib ya. Kalau wajib
Jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan akan berdosa. Nah, bagus sekali. Nah, kurang lebih seperti itu. Anak-anak udah paham ya? Oke. Nah, kalau semua menit sholat malam, sholat qiyamul lail, itu waktunya kapan? Lebih bagusnya kapan? Apakah jam 8 malam, jam 9 malam, jam 10 malam? Ada yang tahu? Bagusnya kapan? Kalau biasanya kita dalam keseharian itu kan yang dinamakan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud ya, sholat yang sehabis dari bangun. Nah, biasanya kan kita kalau bangun itu kan tengah malam, itu kan itu sebagai pertanda ya kita diperingatkan. Nah, sepertiga malam itu yang bagus ya, dari jam 1, jam 2 itu bagus ya, seperti itu. Nah, harapannya setelah ini anak-anak bisa mempraktekannya, yang mana keutamaan sholat malam ini juga banyak banget, yang mana diberikan kedudukan yang mulia. Apa ndak enak diberi kedudukan yang mulia? Tadi kalau melaksanakan sholat rawatib sebelum dan sesudah itu kita dibangunkan rumah di surga. Lah ini diberikan kedudukan yang mulia, bagaimana kita dihormati. Yang kedua, jiwanya tentram. Apa ndak enak kalau punya jiwa tentram, ndak pusing mikirin sana sini, enak kan? Yang ketiga, doanya terkabul. Nah, kalau semuanya anak-anak rajin istiqomah dan menghindari hal-hal yang tidak baik ketika berdoa, teman-teman daripada anak-anak semua ini berdoa minta apapun insya Allah terkabul. Nah, selanjutnya dapat pahala. Apa ndak enak? Melakukan sunnah dapat pahala juga. Biasanya kan wajib ya. Kalau wajib kita sholat berjamaah, pahalanya berapa? 27 ya. Kalau semuanya sendiri, Bun Farid 1. Nah, ini kita juga udah dapat pahala melaksanakan sunnah. Yang kelima, poin kelima, kita dimasukkan surga. Masa kita udah dibangunkan rumah di surga, kita tidak masuk ke surga? Kan lucu ya, seperti itu. Nah, seperti itu poin-poinnya. Nah, lanjut ya. Oke, dari Bapak sekian, apakah ada pertanyaan? Belum ada. Oke, kalau belum ada, silahkan bentar, kita ambilkan dulu buku tugasnya kalian. Silahkan kerjakan LKS kalian halaman 7. Dikerjakan dulu, Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Oke, jangan contek-contekan ya. Yuk, jangan contek-contekan. Waktunya kurang 2 menit. Oke, waktu habis. Bisa dikumpulkan. Bapak lihat terlebih dahulu. Oke, bagus. Nilainya 9. Oke, bagus. Nilainya 9 juga. Secara keseluruhan daripada anak-anak semua sudah memahami daripada arti gelar mahmudah ya. Berarti mahmudah itu apa? Terpuji. Oke. Harapannya kesimpulan daripada materi ini kita mempelajari gelar mahmudah ini yang mana melalui sunnah amaliyah supaya kita dapat melaksanakannya bukan cuma hanya pembelajaran tapi juga prakteknya ya. Oke. Dari Bapak sekian, kalau tidak ada pertanyaan lagi karena jam sudah waktunya pergantian mata pelajaran, jadi Bapak akhiri. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.